Anda menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Didukung oleh Selamat datang di Sapa Indonesia Malam, saudara. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan dan Sumatera belum teratasi. Bahkan api mulai mendekati permukiman warga. Peristiwa ini sebetulnya bukan peristiwa baru dan rutin terjadi tiap tahun. Apakah ini persoalan alam semata atau ada salah kelola dalam penanganannya? Kami juga mencermati Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terhadap Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Apakah korupsi sudah mulai memasuki ranah kampus? Kami temani Anda hari ini 21 Agustus 2026. Saya Tifal Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Inilah Sapa Indonesia Malam selengkapnya. Informasi pertama, saudara, sebuah mobil mewah terbakar usai menabrak belakang kendaraan truk kontainer di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. 2 orang penumpang mobil tewas. Mobil dengan nomor polisi B2538 STM terbakar di ruas tol Jagorawi kilometer 1200 Jakarta Timur dini hari tadi. Kecelakaan bermula saat mobil dari arah Tanjung Priok melaju dengan kecepatan tinggi. Saat berada di lokasi kejadian, mobil menabrak bagian belakang truk trailer. Kendaraan langsung oleng dan kemudian terbakar. Sopir beserta penumpang yang masih berada di dalam tak sempat menyelamatkan diri. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan pulang dari kantornya di kawasan Tamrin menuju kediaman di Cibubur. Kemudian melibatkan 2 kendaraan, satu kendaraan trailer saat berjalan di posisinya secara tiba-tiba ditabrak oleh kendaraan Mercedes. Ya, dalam hal ini pengemudi dan kendaraan Mercedes itu dan penumpangnya didapati meninggal dunia. Setelah tabrakan itu memang ada percikan api dari mobil Mercedes sehingga membakar seluruh kendaraan dan bodinya sehingga 2 penghuni yang ada di dalamnya terbakar. Kebakaran melanda kawasan Pasar Sungai Duri, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, Kamis kemarin. Lebih dari 40 ruko terbakar. Api nyebrang. Damkar. Kobaran api di Pasar Sungai Duri mulai terlihat sekitar pukul 6 sore waktu setempat di kawasan pertokoan yang berada di kawasan permukiman padat penduduk. Api diduga pertama kali tampak dari salah satu ruko di bagian tengah deretan bangunan. Puluhan mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan sekaligus melokalisasi api agar tidak semakin meluas. Besarnya kobaran api hingga material bangunan yang mudah terbakar menjadi tantangan petugas damkar dalam pemadaman. Penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi. Api nyebrang. Damkar. Personel Satres Narkoba Polrestabes Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan mobil yang membawa 93 kg ganja di jalanan kota Medan. Pengejaran berakhir setelah polisi memepet mobil pelaku yang terus memacu dengan kecepatan tinggi. Belakang. Aksi kejar-kejaran ini terjadi di Jalan Abdul Haris Nasution, Medan, Jumat 14 Agustus. Petugas terpaksa menabrak mobil pelaku karena sempat berupaya kabur dengan menambah kecepatan. Usai ditabrak, pelaku sempat kembali berupaya melarikan diri namun gagal karena polisi sudah mengepung seluruh akses pelarian pelaku. Total ganja kering yang disita dari 2 pelaku, yakni seberat 93 kg yang tersimpan dalam 5 karung goni.
Ganja dibawa pelaku dari Provinsi Aceh dan rencananya akan dibawa ke kawasan Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Barang haram ini dibawa dari daerah Betung, Aceh untuk dipasarkan di daerah Tembung, Kota Medan. Kami melakukan pengintaian langsung dari daerah Aceh. Menurut pengakuan tersangka juga ada inisial H yang sedang kami kejar di daerah Gayo, di mana tim pun kita bagi ataupun pecah kembali, sedang kita kejar dan kita akan lakukan ungkap dalam waktu dekat ini. Topik berikutnya, Saudara, kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin meluas hingga mendekati permukiman warga. Kobaran api yang merembet begitu cepat ini tampak di Jalan Handil Kuripan, Liang Anggang, Banjarbaru. Penghuni rumah dibantu petugas pemadam berusaha menyelamatkan harta benda di dalam rumah. Seorang lansia berusia 68 tahun yang tinggal bersama anaknya terkejut ketika mengetahui api sudah mendekati belakang rumah. Selain membuat panik warga, kebakaran pun membuat lalu lintas macet. Itu ada datang anakku tadi nukar paket jadi jarnya nah aja keluar ya apa aja aku keluar aku nih kada tahu bagian api di belakang lah kasih keluar ditariknya ambil itu tadi keluar aku sekalinya api di belakang ya benar lah kasih keluar jar hang ya kada tahu lagi aku. Kita ke titik lain, asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat berdampak hingga ke negara tetangga Malaysia. Akibatnya, Malaysia meliburkan sekolah dekat perbatasan Indonesia di Sanggau maupun Sambas, Kalimantan Barat. Pasalnya, pemerintah Kuching Malaysia menilai kualitas udara akibat kebakaran hutan dan lahan sudah masuk kategori tidak sehat. BMKG mencatat 59 titik panas di Kabupaten Sambas, serta lebih dari 3.700 titik panas di seluruh Kalimantan Barat per 20 Agustus 2026. Sebagai ibu kota Sarawak yang lokasinya di ujung utara Pulau Kalimantan sudah terdampak dan pemerintah Kuching sudah meliburkan sekolah tanggal 20 dan sampai 21 Agustus. Kemudian di Tebedu dan perbatasan dengan Entikong juga seminggu kemudian sudah meliburkan. Jadi asap ini memang bersumber terutama dari wilayah Kalbar, Kalteng. Di sisi lain, Polda Kalimantan Barat memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berjalan profesional. Penindakan Karhutla juga memperhatikan kondisi geografis serta kearifan lokal masyarakat Kalimantan Barat. Polisi menegaskan tidak ada toleransi meskipun Karhutla terjadi di kawasan korporasi. Kapolda Kalimantan Barat mengungkap penanganan Karhutla perlu edukasi pencegahan tak membakar lahan selain penindakan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Karena pada prinsipnya Polri tetap humanis di dalam menegakkan hukum, menghadapi situasi Karhutla ini, khususnya terhadap masyarakat petani, masyarakat kecil. Tapi kami akan tetap bertindak tegas kepada korporasi yang melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran, baik itu di wilayah lahan mereka sendiri ataupun hutan yang memberi dampak tadi kepada masyarakat. Tak hanya Pulau Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di Pulau Sumatera. Tim Manggala Agni Daops Sumatera 11 Bukit Tempurung berjibaku memadamkan api yang melahap lahan perkebunan pinang dan sawit milik warga di Desa Muntialo, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kuatnya embusan angin membuat api cepat membesar. Sampai saat ini sudah ratusan hektar lahan terbakar di 3 kabupaten di Jambi. Petugas meminta warga tidak membakar lahan saat pembukaannya.
Fokus kita pada spot-spot asap dan tunggul kayu yang berpotensi atau bisa jadi pemicu api selanjutnya. Target kita tim Manggalakni Daob Sumatera 11 Bukit Tempurung dan Satgas Karhutla Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Api dan asap terkendali. Sementara di Riau, kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Kampar nyaris menghanguskan rumah warga. Kebakaran sudah memasuki hari ke-8, namun masih belum dapat sepenuhnya padam. Cuaca panas dan kering serta minimnya sumber air menjadi kendala petugas dalam pemadaman. Luas lahan gambut yang terbakar di lokasi ini terus bertambah dari 2 hektar menjadi 4 hektar. Ratna Sari sama dia. Aman, Jo. Aman. Ya, kita mengutamakan penyekatan dulu. Ini kan kita melakukan penyelamatan kepada rumah warga agar tidak membakar rumah warga kan. Jadi dengan air seminim ini ya kita upayakan semaksimal. Berarti di lokasi nggak ada air ya? Nggak ada, udah menipis lah. Besok mungkin kita upayakan untuk menggunakan mobil tangki. Ya, selain terbakar berapa lokasi yang ini yang selain terbakar sekitar 4 hektaran lebih. Lalu bagaimana penanganan serta dampak kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan? Kita dengarkan laporan jurnalis Kompas TV Ratna Sari yang berada di Jambi serta Dion Feryadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ke Ratna terlebih dahulu. Sejauh ini seberapa parah dampak kebakaran lahan dan hutan bagi warga kalau di Jambi, Ratna? Ya, selamat malam saudara, dapat saya laporkan mengenai peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Provinsi Jambi. Memang saat ini masih ada beberapa nih merupakan lahan gambut dangkal. Selain itu juga ada beberapa wilayah lain yang masih ada titik api dan sedang dilakukan pemadaman oleh Satgas Karhutla. Pemadaman ini dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter dan juga jalur darat yang dilakukan oleh Satgas Karhutla di lokasi kebakaran. Akibat kebakaran hutan dan lahan ini menimbulkan dampak kabut asap yang mulai dirasakan oleh masyarakat di Kota Jambi, terutama pada pagi menjelang siang dan sore menjelang malam. Sementara itu, berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jambi hingga tanggal 17 Agustus kemarin, yang terbakar Jambi berkisar antara 300 hingga 618 hektar. Namun angka ini diprediksi akan meningkat mengingat masih ada lahan yang belum padam 100%. Meluasnya karhutla ini menimbulkan dampak kabut asap yang mengakibatkan kasus ISPA meningkat di Kota Jambi. Dari data Dinas Kesehatan Kota Jambi mencatat dari Januari hingga Agustus 2026 ini kasus ISPA tergolong pelaku aktif yang dimana kasus terbanyak itu ada di bulan April, yaitu sebanyak 2.118 kasus, dan terendah ada pada bulan Maret sebanyak 713 kasus. Sementara itu, salah satu puskesmas di wilayah Kota Jambi yaitu Puskesmas Palima, mereka mencatat dari Januari hingga Juli terakhir mereka melayani 276 pasien dengan kasus ISPA. 276 ini merupakan anak-anak hingga lansia. Semakin banyaknya dan luasnya lahan yang terbakar, Walhi Jambi mendesak pemerintah daerah Jambi segera mengambil langkah-langkah konkret seperti membuat rumah aman bagi anak-anak dan lansia hingga kelompok rentan yang mulai terdampak kasus ISPA. Baik, terima kasih Ratna Sari dari Jambi. Kasus ISPA meningkat di sana akibat kebakaran hutan dan lahan yang semakin dekat ke permukiman. Saat ini saya juga akan tanyakan bagaimana kondisinya di Pontianak bersama dengan Dion Feryadi. Dion, kalau sejauh ini bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di sana, serta seberapa jauh saat ini dengan permukiman warga? Karena informasinya semakin lama semakin mendekat justru ke permukiman warga. Ya, terima kasih Priska dan saudara. Dapat saya sampaikan saat ini kebakaran hutan dan lahan masih melanda Provinsi Kalimantan Barat. Nah, satu di antaranya dampaknya juga terjadi di Kota Pontianak.
Akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di Kalimantan Barat ini, kabut asap juga mulai menutupi beberapa wilayah daerah di kabupaten kota di Kalimantan Barat. Nah, satu di antaranya di tempat saya berdiri ini di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kabut asap di Kota Pontianak ini terparah yaitu berdasarkan sampaian Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, yang terparah itu terjadi pada subuh hari dan pagi hari. Nah, akibat peristiwa ini indeks standar pencemaran udara juga meningkat. Pada waktu tadi dapat saya sampaikan bahwa ISPU bisa mencapai angka 200 atau berkategori sangat tidak sehat. Nah, dapat saya sampaikan juga saudara, tidak hanya di Kota Pontianak, di Kabupaten Kuburaya juga masih terjadi kabut asap. Nah, saya sampaikan juga akibat kabut asap ini, proses belajar mengajar pada minggu ini terpaksa diliburkan dan siswa terpaksa melakukan belajar daring dari rumah. Terima kasih Dion dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selain juga berpengaruh kepada kesehatan, tentunya kebakaran hutan dan lahan berpengaruh mengganggu aktivitas warga di sana. Ada Dion Feriadi dari Pontianak, Kalimantan Barat, juga sebelumnya ada Ratnasari dari Jambi. Terima kasih. Yang jelas dari kebakaran hutan dan lahan ini sudah berdampak juga kepada kesehatan warga, sudah ada yang mengeluh ISPA juga, sudah ada mendekat ke permukiman. Penanganan cepat ini yang paling dibutuhkan sekarang. Ya, betul. Kita akan coba beranjak ke topik lain ya saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan Tifauzia Tiasuma alias Dr. Tifa terhadap kejaksaan. Menurut Hakim, sidang pokok perkara kasus fitnah dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 RI Joko Widodo dapat dilanjutkan kembali. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Sulistyo Muhammad Dwi Putro menyatakan permohonan pra-peradilan yang diajukan Dr. Tifa terhadap kejaksaan tidak dapat diterima. Pertimbangannya karena status Dr. Tifa sudah terdakwa pada saat ia mengajukan pra-peradilan. Sebelumnya Tifa mengajukan pra-peradilan karena jaksa mengajukan kembali dakwaan baru atas perkara itu. Padahal menurutnya, Hakim telah menerima eksepsi dan menyatakan perkara itu batal demi hukum. Dengan putusan pra-peradilan itu, maka kasus pencemaran nama baik dan fitnah soal ijazah Joko Widodo bisa dilanjutkan kembali dengan agenda sidang pokok perkara. Menanggapi putusan pra-peradilan itu, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan tetap optimistis melanjutkan perkara fitnah dan pencemaran nama baik Jokowi. Menurutnya, apa yang dilakukannya agar publik bisa mendapat kejelasan tentang dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kita tetap optimis, ya, kita tetap dengan gembira dan bahagia menjalankan terus proses hukum ini, ya, dengan penuh semangat. Semata-mata bukan karena saya ingin bebas, bukan. Inti dari perkara hukum yang menimpa saya ini adalah bagaimana seluruh masyarakat Indonesia itu bisa mendapatkan sebuah kejelasan yang sejelas-jelasnya, ya, mengenai apa yang selama ini menjadi polemik, yaitu dugaan ijazah palsu mantan Presiden ke-7 Joko Widodo. Dan ketika kemudian sidang pokok perkara ini bisa kita jalankan, ini adalah sebuah kesempatan bagi kita. Kita ke sorotan berikutnya. Selebritas Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan gelar perkara. Polisi menyebut perkara ini naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Lebih dari 6 orang saksi telah diperiksa, termasuk ahli. Ruben dilaporkan lantaran kesepakatan pembagian keuntungan dari dana investasi yang ditawarkan pada korban tidak terpenuhi. Penyidik akan memanggil Ruben Onsu untuk diperiksa sebagai tersangka. Telah dilakukan gelar perkara, yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban
untuk menginvestasikan dananya. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, bantuan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus dikirim. Petugas mengirim bantuan melalui jalur udara untuk memudahkan distribusi. Tetap di Kompas TV. Saudara, memasuki hari ke-7 pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, BNPB melakukan pemantauan dari udara untuk melihat kondisi wilayah terdampak. Pemantauan dilakukan mulai dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo. Penerbangan dilakukan dengan ketinggian sekitar 25-30 meter agar kondisi wilayah terdampak dapat terlihat jelas. Hasil pemantauan didokumentasikan dan dipetakan untuk mendapat gambaran utuh dampak gempa, mulai dari kawasan pesisir hingga daratan. BNPB juga memetakan lokasi yang sulit dijangkau untuk menentukan titik dropping atau penerjunan bantuan dari udara untuk masyarakat yang terdampak gempa. Mengidentifikasi titik-titik dropping udara di mana kita melihat sangat banyak saudara-saudara kita yang tinggal atau perkampungan itu berada di puncak bukit yang kemudian akses jalan menuju kampung ini itu kadang-kadang masih pasir tanah atau aspal batu. Tadi kita melakukan mapping untuk titik-titik dropping dan kita sudah petakan di titik-titik terdampak mulai dari Manggarai Timur, Ngada hingga Nagekeo. Tak hanya mengirim logistik di daerah terisolasi pasca gempa di Nusa Tenggara Timur, petugas juga mengevakuasi korban menggunakan helikopter. Korban yang dievakuasi diantaranya berada di daerah Lambaleda, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Ada 4 korban yang akan dievakuasi melalui jalur udara. Korban terdampak gempa ini akan dibawa ke RSUD Komodo untuk penanganan lebih lanjut. Kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT membersihkan material longsor di jalur Trans Flores kilometer 4+350 yang sempat melumpuhkan akses ND Nagekeo. Total 3 alat berat diterjunkan untuk mengangkat sisa-sisa longsoran. Pembersihan dilakukan hati-hati mengingat gempa susulan masih berpotensi terjadi hingga bisa memicu longsor baru. Selain akses darat, jalur kabel serat optik yang sempat terganggu imbas longsor juga dipulihkan secara bertahap. Pasca gempa bumi di NTT masih ada pengungsi yang belum mendapat bantuan karena memilih untuk mengungsi mandiri untuk menjaga lahan maupun binatang yang dimiliki. Keberadaan warga korban gempa yang lokasinya yang terpisah dengan pengungsi lain menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah memberikan bantuan. Sementara warga mengungsi mandiri karena alasan menjaga harta benda terakhir yang masih bisa dijaga. أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sapa Indonesia Malam kembali dengan informasi. Untuk mengurangi cuaca dan suhu panas saat siang hari, petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Surabaya menyirami jalan protokol. Suhu panas saat siang hari bahkan mencapai lebih dari 38 derajat Celcius. Penyiraman dilakukan untuk mereduksi panas serta mengurangi tingkat penguapan dari aspal selama cuaca terik. Penyiraman dilakukan di sejumlah titik jalan protokol Kota Surabaya secara bergantian setiap hari. Climate change itu kita menanam pohon sudah 600 per bulan kita hari ini. Yang kedua kita sudah mensyaratkan untuk green. Yang ketiga green building ya. Yang ketiga kita sudah menyampaikan bahwa atap bisa diwarnakan putih untuk mengembalikan panas. Kalau yang pembahasan jalan yang kita gunakan adalah untuk mengurangi panas, penguapan. Maka kita siramlah air yang ada di jalan. Salah satunya adalah itu. Di sisi lain, musim kemarau justru membawa keuntungan tersendiri bagi para petani tembakau di Sragen, Jawa Tengah. Tahun ini, petani tembakau bisa meraup puluhan juta rupiah dari penjualan tembakau kering. Curah hujan yang minim membuat daun tembakau tumbuh optimal di Desa Ngargosari dan Ngargotirto, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen. Dalam sepetak lahan, maksud saya, petani bisa menanam sekitar 2.000 batang tembakau dan menghasilkan hingga 200 kg tembakau kering. Harga tembakau kering menyentuh Rp50.000 per kilogram, sehingga sepetak lahan bisa menghasilkan sedikitnya 10 juta rupiah bergantung pada kualitas daun. Meski tembakau tumbuh baik di musim kemarau, petani tetap was-was jika ketersediaan air menipis. Tahun ini bagus Mas, yaitu rata-rata kalau sudah kering, ya yang pertama itu 3,5. Kalau yang tengah-tengah nanti bisa jadi 50-an, 50.000 ya per kilo. Oh ya, itu siap dijual Pak ya? Siap dijual. Ya. Saudara, kekeringan melanda sejumlah daerah di Kulon Progo, Yogyakarta. Salah satunya di Padukuhan Banaran, Kecamatan Galur. Kini warga harus berjalan sekitar 5 km untuk mengambil sumber air bersih terdekat dari rumah mereka. Menggendong jeriken berisi air bersih seberat 25 liter atau 25 kg kini jadi rutinitas Ambarsari.
Warga Padukuhan Banaran Pendoworejo, Girimulyo, Kulon Progo ini tak punya pilihan lain sebab sumur di rumahnya mengering beberapa minggu belakangan. Untuk mengisi 1 jerigen saja, Ambarsari harus menempuh jarak 5 km demi mendapatkan sumber air dari Sungai Kalingiwo. Padahal setiap hari, Ambarsari butuh sedikitnya 10 jerigen untuk memenuhi kebutuhan air bersih di rumahnya. Jika Sungai Kalingiwo ikut kering, Ambarsari harus menempuh perjalanan lebih jauh lagi. Sehari bisa berapa kali ngambil? Ya, kalau untuk minum kebutuhan sehari-hari, untuk minumin hewan ya paling enggak 10 gini, Pak. Emang nggak ada sumber air selain itu? Enggak ada. Sumur gitu nggak punya? Adanya di bawah tadi, bawahnya tadi yang kita ambil tadi. Berapa kilo lagi Bu itu kira? Ya kira-kira 5 kilo ada? Ada. Niku, saya niku mawon. Ambarsari juga tak bisa mengandalkan air dari PDAM yang sudah lama mati di desanya. Jika kekeringan yang terjadi sejak Juli lalu terus berlanjut, Ambarsari mengungkap bisa saja terpaksa jual ternak untuk beli air. Ambarsari bilang bantuan dari Basnas dan BPBD sudah beberapa kali datang, tapi tetap tak cukup memenuhi kebutuhan seluruh warga. Makanya semoga pemerintah memikirkan ini, diberi bantuan air bersih atau syukur-syukur buatin supaya ada sumber air di sini untuk warga Banaran. Bukan hanya Ambarsari, sekitar 96 jiwa dari 40 kepala keluarga di RT 43 dan 44 kini juga terdampak kekeringan di Padukuhan Banaran Kulon Progo. Warga berharap pemerintah segera punya solusi berkelanjutan, mengantisipasi kekeringan dan menyediakan sumber air yang dekat dengan permukiman. Tim Liputan Kompas TV. Kebakaran hutan yang mengepung Pulau Kalimantan mengancam kesehatan warga termasuk anak-anak dan lansia. Ulasan lengkapnya hadir sesaat lagi. Lahan-lahan banyak dengan berdekatan dengan rumah warga, ini sangat mengkhawatirkan. Titik api jauh berada di tengah hutan yang tidak mungkin diakses oleh pengendara kendaraan bermotor maupun tangki-tangki pemadam. Agar jangan bermain api, kondisinya sangat buruk sekali, cuacanya sangat buruk sekali. Pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan mulai memakan korban. Bukan hanya mengganggu pernapasan, asap juga memperpendek jarak pandang, mengganggu aktivitas hingga memicu kecelakaan. Di jalan jurusan Pelai Hari Banjarbaru, jarak pandang sempat hanya tersisa sekitar 2 meter karena pekatnya kabut asap. Kondisi ini memicu kecelakaan lalu lintas antara sebuah minibus dan truk. Tabrakan terjadi karena pandangan pengendara terhalang asap. Melihat kondisi yang semakin membahayakan, sejumlah warga dan relawan turun ke jalan, mengatur arus lalu lintas, sekaligus meminta pengendara memperlambat laju kendaraan. Mobil kan mobil Avanza ini merujuk mobil truk gitu. Ini gara-gara kabut asap namanya? Gara-gara kabut asap nih Pak ini. Nah, karena ini hutan-hutan lahan tuh habis terbakar semua. Khawatir akan ancaman kebakaran hutan dan lahan meluas, warga di Banjarbaru, Kalimantan Selatan memadamkan api secara mandiri. Berpacu dengan waktu, warga gunakan peralatan seadanya memadamkan lahan yang lokasinya dekat dengan rumah mereka. Di tengah ancaman anomali cuaca, warga mengeluhkan nasib mereka yang selalu terjepit bencana.
yakni kebanjiran saat musim hujan dan terpapar kabut asap hingga sakit pernapasan saat kemarau. Warga berharap ada pemantauan kesehatan dan bantuan masker dari pemerintah daerah. Jadi kan kami kalau ada bantuan-bantuan dari pemadam-pemadam kayak ini sudah pasrah Pak. Asap bukan hanya mengganggu pengguna jalan, kabut asap juga mulai menyelimuti permukiman. Warga mengeluhkan bau asap yang menyengat serta gangguan pernapasan, termasuk mengancam kesehatan anak-anak usia sekolah. Ancaman ISPA memaksa para orang tua memakaikan anak-anak mereka masker saat berangkat dan berkegiatan di sekolah. Para pejalan kaki juga harus menutupi masker dengan tangannya demi mengurangi sesak napas akibat pekatnya asap. Kekhawatiran kita tuh inilah kalau ada ISPA lah, jadi kita indikan untuk pakai masker. Karena memang anak-anak ini rentan ya Pak? Iya, rentan. Tapi untuk jam pelajarannya ada diundur kah atau gimana? Untuk jamnya ada diundur karena ya tadi terkendala kabut asap kan kadang. Berdasarkan data BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 1 Kalimantan Selatan, kualitas udara dalam beberapa hari terakhir menurun dan masuk kategori tidak sehat. Konsentrasi polutan paling tinggi terjadi pada pagi hari, sekitar pukul 5 hingga 8. Saat asap cenderung mengendap di permukaan. Penampakan titik panas kebakaran hutan dan lahan mengepung peta Kalimantan di mesin pencari Google Maps. Dalam peta memperlihatkan lingkaran merah dengan keterangan severe fire atau kebakaran parah memenuhi peta Kalimantan. Penanda itu berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang tengah terjadi. Sebelumnya, Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mencatat ada 1.487 hotspot atau titik panas di Kalimantan. Sementara konsentrasi tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 767 titik, disusul Kalimantan Barat 560 titik, serta Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur masing-masing terpantau 74 titik. Jadi memang salah satu ciri khas wilayah di tempat kami adalah lahan gambut yang didominasi tanaman seperti tanaman pakis ya, purun, dan kemudian ada pohon-pohon galam yang kalau dalam keadaan kering sangat mudah terbakar. Jadi di bawahnya lahan gambut sehingga kalau terjadi kebakaran dia tidak bisa dipadamkan dengan cara yang mungkin konvensional seperti kebakaran di lahan mineral. Dia perlu waktu berhari-hari untuk bisa dipadamkan secara keseluruhan. Nah itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau ternyata kalau ada anggapan bahwa apakah ada aktivitas lain yang berkaitan dengan ini atau disengaja atau tidak, kami tidak berani menyimpulkan. Yang jelas sampai saat ini kebakaran sudah meluas dari Januari sampai dengan kemarin kami sudah ada mendata sekitar 960-an hektar yang lahan yang terbakar. Banyaknya titik api membuat tim gabungan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan menemui banyak kendala. Salah satunya titik api yang sulit diakses dan sumber air yang terbatas. Untuk kebakaran memang ada beberapa yang wilayahnya yang inaccessible ya, tidak bisa diakses ya Mbak Mei. Titik api jauh berada di tengah hutan yang tidak mungkin diakses oleh kendaraan bermotor maupun tangki-tangki pemadam. Kalau ditanya sumber air, untuk sumber air yang alamiah seperti sungai-sungai kecil, rei dan sebagainya sudah semakin surut. Ada tapi semakin surut. Namun kembali lagi ke permasalahan awal, titik api seringkali jauh sekali dari sumber air, seringkali jauh sekali. Kemudian kendala-kendala lain selain yang itu ya adanya kebakaran di beberapa titik secara bersamaan. Jadi kami sangat-sangat berkoordinasi melalui platform radio maupun platform WhatsApp, melalui koordinasi dengan BPBD kota, provinsi, TNI, Polri, dan semua relawan, sehingga pemadaman itu sedapat mungkin terkoordinir. Namun memang ada beberapa kebakaran yang memang tidak bisa dipadamkan karena jauh sekali titik. Nah, di situ biasanya helibombing yang bisa masuk. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tegas meminta masyarakat dan korporasi untuk stop bermain api di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan serta siklus El Nino yang datang lebih awal pada Agustus 2026.
Penindakan hukum tanpa pandang bulu diterapkan bagi pembakar lahan. Agar jangan bermain api. Kondisinya sangat buruk sekali, cuacanya sangat buruk sekali. BMKG sudah memprediksi El Nino pada tahun 2026 ini sangat kuat. Dan itu hampir sama dengan El Nino 2015. Di mana ketika itu seluruh Indonesia terbakar sekitar 2,6 juta. Bagaimana kemudian masyarakat dapat berpartisipasi memadamkan api sekaligus mencegah. Jangan ada lagi pembukaan lahan di musim ini dengan cara membakar. Land clearing dengan cara membakar. Baik itu korporasi yang besar ya, terutama tentu saja yang besar dan juga masyarakat. Namun di tengah ancaman yang semakin nyata, pertanyaannya bukan hanya bagaimana memadamkan api yang sudah terlanjur membara, tetapi sejauh mana upaya pencegahan dilakukan sebelum musim kemarau datang. Sebab jika kekeringan dan kemarau menjadi salah satu faktor yang memperparah karhutla, maka antisipasi semestinya dilakukan jauh-jauh hari. Pemetaan wilayah rawan kebakaran, pembasahan lahan gambut, kesiapan sumber air, pembentukan sekat bakar hingga pengawasan terhadap aktivitas pembukaan lahan semestinya sudah diperkuat sebelum api muncul. Bukan ketika asap sudah memenuhi kota, warga mulai kesulitan bernapas, penerbangan terganggu, dan harta benda mulai terbakar. Situasi ini menunjukkan karhutla bukan sekadar persoalan api yang harus dipadamkan. Ini adalah persoalan pencegahan, mitigasi, kesiapan, dan perlindungan warga. Tim Liputan Kompas TV. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan dan Sumatera mulai mendekati permukiman warga. Apakah ini persoalan alam semata atau ada salah kelola dalam penanganannya? Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan makin meluas hingga mendekati permukiman warga. Kobaran api yang merembet begitu cepat ini terjadi di Jalan Handil Kuripan, Liang Anggang, Banjarbaru. Penghuni rumah dibantu petugas pemadam berupaya menyelamatkan harta benda di dalam rumah. Seorang lansia berusia 68 tahun yang tinggal bersama anaknya terkejut ketika mengetahui api sudah mendekati belakang rumah. Selain membuat panik warga, kebakaran juga membuat arus lalu lintas macet. Asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat berdampak ke negara tetangga Malaysia. Akibatnya Malaysia meliburkan sekolah dekat perbatasan Indonesia di Sanggau maupun Sambas, Kalimantan Barat. Pasalnya pemerintah Kuching Malaysia menilai kualitas udara akibat karhutla sudah masuk kategori tak sehat. BMKG mencatat 59 titik panas di Kabupaten Sambas dan lebih dari 3.700 titik panas di Kalimantan Barat per 20 Agustus 2026. Sebagai ibu kota Sarawak yang lokasinya di ujung utara Pulau Kalimantan sudah terdampak dan pemerintah Kuching sudah meliburkan sekolah tanggal 20 dan sampai 21 Agustus. Kemudian di Tebedu dan perbatasan dengan Entikong juga seminggu kemudian sudah meliburkan. Jadi asap ini memang bersumber terutama dari wilayah Kalbar, Kalteng. Polda Kalimantan Barat memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan berjalan profesional. Penindakan karhutla juga memperhatikan kondisi geografis serta kearifan lokal masyarakat Kalbar. Polisi menegaskan tidak ada toleransi meskipun karhutla terjadi di kawasan korporasi. Kapolda Kalimantan Barat mengungkap penanganan karhutla perlu edukasi pencegahan tak membakar lahan selain penindakan yang menimbulkan efek jera bagi pelaku. Karena pada prinsipnya Polri tetap humanis di dalam menegakkan hukum, menghadapi situasi karhutla ini, khususnya terhadap masyarakat petani
masyarakat kecil. Tapi kami akan tetap bertindak tegas kepada korporasi yang melakukan kegiatan-kegiatan pembakaran, baik itu di wilayah lahan mereka sendiri ataupun hutan yang memberi dampak tadi kepada masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengungkap kebakaran lahan dan hutan tak terjadi di wilayah perusahaan. Jumhur bilang karhutla terjadi di wilayah akses terbuka milik masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menyatakan telah mengumpulkan 400 perusahaan pemilik konsesi hutan di Indonesia. Dari pertemuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup tidak menerima laporan karhutla terjadi di lahan konsesi. Jumhur bilang, perusahaan sudah mematuhi menerapkan mitigasi berupa sekat kanal agar air mengairi lahan gambut untuk mencegah karhutla. Kebakaran tidak terjadi pada wilayah-wilayah konsesi. Ya, artinya apa? Penerima konsesi taat dan patuh terhadap perintah regulasi. Tinjau tinggi muka air tanah. Kalau 40% senti di bawah, segera buat kanal blocking, sekat kanal atas, sekat kanal blocking ya, supaya airnya mengairi gambut yang ada di bawah. Itu wilayah konsesi karena ada yang memanage. Tapi kalau hutan yang belantara kan nggak ada orang di situ. Jadi itu hal yang berbeda ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan pemilik konsesi wilayahnya terbakar gitu. Nah, yang sekarang terjadi, mohon maaf ya, itu di wilayah open access. Open access itu yang dimiliki oleh masyarakat. Dampak kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah kini semakin parah. Asap karhutla mengepung permukiman hingga sampai ke negara tetangga. Sementara laporan warga terserang infeksi saluran pernafasan terus meningkat. Mengapa karhutla terus berulang dan bagaimana memastikan dan memperkuat pencegahan hingga penegakan hukum? Kita bahas bersama anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKB dari Dapil Kalimantan Barat Daniel Johan dan Direktur Walhi Kalimantan Selatan 2016-2024 Kisworo Dwi Cahyono. Selamat malam Mas Kisworo, juga Bung Daniel. Malam Mbak semuanya. Priska, selamat malam, salam sehat semua. Semangat. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Mas Kisworo dulu. Kalau dari temuan Walhi, apa sih yang jadi sebab? Karena ini bukan tahun pertama, tahun-tahun sebelumnya kita setiap waktunya selalu membahas soal karhutla. Apa temuan Walhi? Ya artinya ini kan terulang terus gitu kan. Ya artinya dari dulu, saya kan dua periode jadi Direktur Walhi kan 2016 sampai 2024. Termasuk hari ini juga masih. Jadi artinya saya selalu menyatakan bahwa pemerintah masih lalai dan gagap dalam penanggulangan bencana. Padahal jelas ya bahwa asap itu kan atau karhutla ini dari dulu sudah ada. Jadi dalam hal proses yang akan dilakukan pemerintah ini, kenapa saya bilang lalai dan gagap, jelas kok di Undang-Undang Penanggulangan Bencana itu jelas bahwa proses penanggulangan itu tahapannya kurang lebih ada 4. Ngomong ada Bang Daniel nih dari Komisi 4 kan supaya nanti untuk pengawasan kan. Nah, itu terkait kebijakan ya kan, kemudian terkait mitigasi ya kan, kemudian terkait tanggap darurat dan rehab yang keempat. Jadi selama ini selalu terjadi pada saat tanggap darurat atau pada saat kejadian. Jadi selalu saat kejadian. Apalagi kami di Kalimantan, karena sama-sama Kalimantan nih, Bang Daniel juga Kalimantan Barat, kami Kalsel nih. Selalu jadi langganan kalau hujan banjir, kalau kemarau karhutla. Jadi selalu terulang gitu kan. Artinya ada apa ini? Nah, salah satunya adalah asap tadi. Apalagi Kalimantan atau Sumatera, Riau, kemudian Aceh dan Papua, ya, itu tidak jauh dari yang namanya ekosistem rawa gambut. Yang kebakar di sini baranya bisa sampai berapa meter atau berapa ratus meter gitu kan baranya di bawah. Yeah. Nah, artinya sejak apa itu? Sejak banyaknya izin-izin monokultur, satu jenis tanaman terutama kan, yang secara besar kan gitu tuh. Padahal dari dulu asap sudah ada. Tanya Bang Daniel tuh di Kalbar. Yeah. Apalagi masyarakat adat Dayak atau siapapun dari dulu emang membakar dengan cara membakar untuk pola tanam gitu kan. Tapi pada saat asap itu tidak jadi begitu masalah, pasca banyaknya izin-izin. Apalagi dulu pengalaman kita zaman Pak Harto ya kan tahun 90-an itu ada PLG, trek lahan gambut tuh. Trek lahan gambut 1 juta hektar tuh kan.
Kan gitu tuh, yang selama ini basah Kisworo? dikeringkan. Kan gitu tuh. Oke, Mas Kisworo, Ya, jadi jadi kalau artinya tidak jauh dari situ. oke, dan Walhi melihatnya ini Ya. terbakar apa dibakar? Ya hampir sama, terbakar dan dibakar. Apalagi termasuk dari siapa tadi statement si Munhur kan siapa tadi katanya nggak ada korporasi. Ya kalau laporan dari mereka ya nggak ada. Ya. Coba cek aja data Walhi, kami juga ada sampaikan ke tim Litbang Kompas kan bahwa ada di Kalsel pun ada beberapa korporasi gitu kan, yang potensi hotspotnya juga ada gitu kan. Tapi kalau cuma hasil laporan perusahaan ya jelas kan gitu tuh. Pasti tidak Dan akan selama lapor ini kalau pun- ada Nah, kan gitu loh. terkait dengan ini ya. Nah, nggak boleh, nggak mungkin lah kan kalau memang karena itu sengketanya kan luar biasa sengketa hukumnya kan, apalagi undang-undang kita dan lain walaupun cuma penegakannya aja tadi kan, walaupun kata Kapolda dan lain termasuk dari pemerintah pusat, ya kan dalam hal terkait dalam bencana karhutla ini dari dulu nih Mbak dan Bapak Ibu sekalian ya kan, bahkan yang melakukan evakuasi korban asap itu kita di Kalsel dengan teman-teman Kalteng gitu kan, dari keluarga kita yang di Kalteng kami evakuasi di Kalsel. Jadi saya itu di Kalsel bukan sibuk mengurusi keluarga kita yang kena karhutla, tapi sibuk mengurusi, mohon maaf, pejabat yang datang, ya kan, aparat yang datang, termasuk Jokowi dulu mendatangkan 3 kapal perang gitu kan, tahun 2015-an itu kan. Nah itu, jadi kita sibuk malah menangani pejabat yang datang, kan gitu. Padahal kita selama ini perlu keterlibatan dari masyarakat dalam hal penanggulangan bencana pada saat kejadian. Tapi yang sebelum-sebelumnya termasuk kebijakan dan mitigasi apa yang sudah dilakukan, termasuk yang pasca rehab kan terulang terus tuh. Termasuk anggaran nih, mumpung ada Bang Daniel ini Mbak. Selama ini anggaran untuk kerusakan lingkungan berapa persen sih dari APBN atau APBD? Oke, pendidikan yang sudah diambil MBG kemarin 20% misalnya kan, APBN APBD. Tapi untuk kebakaran hutan dan lahan atau kalau terjadi kerusakan lingkungan berapa persen sih? Oke, kan gitu tuh. Termasuk yang selama ini gabung LHK. Ya, mumpung ada Bung Daniel, silakan silakan Bung itu Daniel juga jawab. Penting juga gitu kan. Baik. Selama ini anggaran terus Bang Daniel alasannya kan. Silakan Bung Daniel. Ya, apa yang dijawab nih Mbak? Ya tadi kritiknya soal anggarannya termasuk soal pengawasan dan juga kebakaran lahan yang berulang. Kalau pemerintah pusat bilang, oh ini tidak ada keterlibatan korporasi, tapi Walhi bilangnya tidak mungkin diakui oleh korporasi. Nah, karena itu kan butuh fungsi pengawasan. Apa yang dilakukan DPR dalam hal ini? Ya, pertama tentu secara logika kita agak sulit memahami karena kalau dari peta titik hotspot segitu merah, bagaimana kita menjelaskan tidak terjadi di lahan konsesi? Ya. Itu kan mayoritas semua lahan konsesi itu pertama. Ya. Kedua, laporan yang kita terima itu lebih dari 60% itu berada di lahan konsesi. Nah, sehingga salah satu hasil dari rakel terakhir dengan Kementerian Kehutanan salah satunya adalah kita seminggu ini akan menerima laporan secara resmi kepada Komisi 4 lahan-lahan dan seberapa luas kebakaran lahan yang terjadi di lahan konsesi. Nah, kepastiannya itu nanti kita tunggu ya dalam seminggu ini ya. Nah, yang kedua adalah mayoritas terjadinya kebakaran lahan tentu karena perilaku manusia ya, baik dari konteks kebijakan tidak adanya tata kelola kehutanan, tata kelola lingkungan, tata kelola ekosistem, khususnya tata kelola gambut yang baik ya. Yang kedua memang tindakan-tindakan baik korporasi maupun non korporasi dalam membuka lahan itu dengan membakar ya. Nah, tetapi yang menjadi masalah ini semakin parah karena memang di tengah situasi iklim yang sekarang tidak bersahabat dengan manusia, adanya Godzilla El Nino ya, sehingga dari setengah tahun yang lalu bahkan 1 tahun yang lalu kita sudah mewanti-wanti kepada pemerintah khususnya kepada Kementerian Kehutanan, kementerian terkait untuk benar-benar melakukan mitigasi yang detail. Karena kalau mitigasinya lemah, antisipasinya lemah, itu akan sangat membahayakan Indonesia, bukan hanya daerah Indonesia sendiri, bukan hanya menyangkut perekonomian, tetapi juga akan merembet kemana-mana. Perekonomian, kesehatan, lingkungan hidup, penerbangan, terlalu banyak perkebunan, pertanian, itu semua akan terdampak sangat besar. Bahkan kalau
dari yang 2015 aja itu kerugiannya bisa lebih dari 200 triliun ya. Apalagi sekarang nih jumlahnya titik kebakaran ini meningkat 350% dibanding tahun lalu. Iya. Nah, yang kedua adalah masalah rehabilitasi. Sebenarnya kita sangat bersyukur ya, mungkin 2 periode ya, dibangun BRG, Badan Restorasi Gambut. Ya, kita sempat mengalami panas yang ekstrim, tetapi tidak menimbulkan kebakaran lahan semasif hari ini karena kita terbantu dengan program-program BRG, Badan Restorasi Gambut. Karena dengan adanya BRG itu suatu tindakan yang cukup efektif karena tingkat kualitas air gambut itu terjaga dengan baik. Selain ada program ya di bidang perekonomian di sekitar masyarakat yang hidup di daerah gambut, ada program perekonomian yang pada saat dia menjaga gambut, tetapi proses menjaga gambutnya itu juga bisa menghasilkan perekonomian bagi masyarakat. Tetapi sayangnya BRG itu sudah dihapus ya, sehingga setengah tahun yang lalu kita mewanti-wanti juga kepada Kementerian Kehutanan, kepada pemerintah, setelah BRG dihapus ini, jangan sampai fungsi yang sudah berjalan dengan baik tidak dilanjutkan, apalagi di tengah El Nino yang tinggi. Waktu itu jawabannya katanya yang sudah tidak fungsi BRG yang sudah tidak dilanjutkan itu akan diambil alih oleh kehutanan. Nah, tetapi sejauh mana fungsi tersebut berjalan efektif seperti waktu adanya BRG, yaitu yang akan kita perdalam nanti. Ya, tapi faktanya saat ini Walhi melihat apakah ada komitmen pemerintah untuk itu. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, kami kembali. Kami masih bersama dengan anggota Komisi 4 DPR fraksi PKB dari Dapil Kalimantan Barat Daniel Johan dan Direktur Walhi Kalimantan Selatan 2016-2024 Kisworo Dwi Cahyono. Mas Kisworo, menyambung yang tadi, Anda melihat atau tidak komitmen pemerintah untuk sama-sama menangani ini bukan hanya soal penanganan pasca kebakaran lahan dan hutan, tapi pencegahannya juga? Ya nanti kita dituduh lagi agen asing atau rondo ireng misalkan, terlepas itu ya nggak jadi soal lah kan, karena ini momentum dari kemerdekaan Mbak ya, NKRI. Makanya di background saya ini Kalimantan belum merdeka dari asap tuh kan gitu tuh. Artinya emang penting bahwa apa yang dilakukan pemerintah, saya bilang di awal tadi, masih lalai dan gagap karena ini tiap tahun terulang kan gitu tuh. Artinya ada apa ini, karena pemerintah ini kan sudah diberi kewenangan, pajak-pajak kita diambil untuk mereka bekerja gitu kan. Nanti misalkan Walhi kenapa nggak ikut memadamkan, selalu kayak gitu tuh. Ini kan tugas mereka, salah satunya apa, mereka diberi kewenangan kan gitu salah satunya. Kemudian yang kedua terkait dengan bagaimana pemerintah pusat dan daerah terkait visi misi pada saat mencalon, itu penting. Belum lagi nih selalu sibuk pada saat kejadian, contoh hari ini misalnya kami di Banjarbaru Kalimantan Selatan ya kan, yang dimunculkan oleh Kompas TV tadi sampai ada kecelakaan dan lain-lain. Sampai sekarang statusnya juga belum nih, apakah sudah masih siaga kayak gitu kan, atau selama ini bagaimana yang rentan ya. Ini penting, apakah pemerintah sudah siap yang rentan, contohnya terutama ibu hamil, balita ya kan, anak-anak usia sekolah dan lain-lain, apakah sudah ada dikeluarkan misalnya masuknya jam 10 atau diliburkan ya kan, sampai kapan ini misalnya. Tapi kalau enggak ya kan, apa yang dilakukan, cuma ngasih masker aja kan, atau biasanya dikasih miras, mie dan beras misalnya. Ini kan sesuatu yang tidak menjadi soal, termasuk apa yang disinggung oleh Bang Daniel. Dulu ada namanya BRG, kemudian menjadi BRGM, kemudian nggak dilanjutkan, misalnya ada apa, sekarang dilimpahkan ke kementerian terkait. Ya bisa saling tunggu atau saling lempar. Ya akhirnya siapa yang bertanggung jawab? Korbannya siapa? Rakyat lagi gitu kan gitu tuh. Artinya penting bahwa dalam momentum ini evaluasi lagi gitu loh, evaluasi izin-izin yang sudah ada, baik korporasi maupun daerah-daerah dalam RT RW ya, rencana tata ruang wilayah benar-benar gitu loh. Jangan R-nya hilang terus nih Mbak. Rencana tata uang jadinya kan, rencana besarnya kan apa, rencana tata ruang bukan rencana tata uang. Itu salah satu hal. Kemudian ini penting bahwa karena ini sudah kejadian, maka kita bisa fokus di kejadian. Contoh dulu kami kenapa kok evakuasi korban, kemudian bagaimana proses belajar di rumah, atau kayak dulu pengalaman kita kasus COVID misalnya kan, ini juga bisa sudah dimunculkan skema-skema bagaimana jangan menunggu nanti ada korban gitu loh. Termasuk tadi di lalu lintas, termasuk di lantas, Backpolda atau Polres
Misalnya, oh jam 9 baru boleh masuk misalnya dalam daerah yang rawan ini misalnya. Terus siapa rambu-rambunya dan lain-lain. Itu ya sesuatu hal selain masalah sekolahan gitu. Termasuk yang rentan tadi itu yang penting. Itu Mbak menurut saya bahwa pemerintah masih lalai dan gagap dan ini momentum. Karena ini fokus ini supaya ke depan sebelum kejadian lagi kita sama-sama Walhi siap kok kalau memang diajak duduk bareng gitu kan. Iya. Kan gitu tuh. Oke. Walaupun alasan pemerintah selalu karena sekarang ini efisiensi dan lain-lain. Masa rakyat terus yang suruh bergerak gitu kan? Sudah bayar pajak ya kan harus bergerak lagi ya kan? Sudah bekerja Jadi, lagi untuk baik. kapita dan lain. Kalau Walhi bilang bahwa pemerintah masih lalai dan gagap, Bung Daniel, DPR bagaimana mengingatkan pemerintah? Di sisi lain kan ini butuh langkah cepat. Kalau misalnya negara tetangga sudah meliburkan sekolah sementara dengan kondisi kabut asap, tapi tadi juga Mas Kis bilang bahwa di kita tidak ada tuh apa yang harus dilakukan warga dalam kondisi seperti ini. Jangankan bicara soal efek jerahnya ya, tapi penanganan saat ini saja semestinya kan harus segera oleh pemerintah, Bung Daniel. Ya, itu menjadi salah satu kesimpulan dari rahasia raker kita. Yang pertama adalah wujud nyata keberpihakan adalah pemerintah segera mencairkan 290 miliar dari Menteri Keuangan untuk dipakai dalam kondisi darurat mengatasi kebakaran lahan saat ini ya. Baik di dalam mengatasi kebakaran lahan, tetapi juga mengatasi kesehatan yang saat ini sangat parah. Mungkin hampir lebih dari 100.000 orang sekarang sudah ngap-ngapan terkena ISPA. Nah, yang kedua kan juga harus dilakukan protokol kesehatan. Dibagikan masker, diumumkan bagaimana anak-anak itu harus kapan sekolah, kapan tidak, itu aturannya itu harus ada ya, termasuk penerbangan. Dan yang kedua adalah kita minta keseriusan pemerintah terwujud dari penegakan hukum yang tegas ya kepada seluruh pelaku pelanggaran korporasi maupun non korporasi itu harus segera ditindak dengan tegas. Dan kasus-kasus lama yang sudah inkrah itu harus ditunjukkan bisa dieksekusi dengan baik hukumannya ya, karena sudah inkrah tapi tidak tereksekusi itu kan sama saja seperti negara nggak ada. Nah, yang ketiga, kalau situasi tidak semakin membaik, ya, kedaruratan udah semakin darurat. Sementara ini baru pertengahan Agustus. Padahal puncak panas, puncak El Nino itu bulan September sampai awal Oktober. Berarti kalau belum puncaknya saja kita sudah seperti ini, maka untuk mengantisipasi korban yang semakin meluas, makanya harus dipikirkan, kita harus mendorong pemerintah menyatakan sebagai bencana nasional. Karena apa? Karena kita meyakini daerah sekarang sudah tidak punya kemampuan provinsi, baik secara anggaran maupun secara sumber daya, sehingga harus diambil alih oleh pemerintah pusat. Gitu. Dan kita berharap tentu Presiden bisa memanggil seluruh menteri terkait, karena ini jangan sampai ada ego sektoral, karena setiap ego sektoral itu berdampak terhadap nasibnya masyarakat. Sehingga jangan semakin banyak korban. Di dapil saya saja anak-anak kecil sudah lebih dari 6 yang meninggal. Itu yang terlapor ya. Saya nggak tahu kalau yang tidak terlapor. Betul. Gitu. Jadi kita harus pemerintah harus bergerak darurat, bergerak cepat dan kilat. Ada setuju Mas Kis dengan tadi yang disampaikan Bung Daniel soal anggarannya untuk menangani terutama soal kesehatan, lalu juga penegakan hukum, dan kalau ini belum ditangani dengan baik harus jadi bencana nasional? Ya, beberapa hal memang saya sepakat. Salah satunya terkait misalnya anggaran tadi. Mana tadi di awal saya sampaikan berapa persen sih anggaran untuk kerusakan lingkungan. Saya tadi bilang Mbak, untuk pendidikan kan 20% tuh baik APBN APBD. Tapi untuk lingkungan berapa? Karena selama ini kan dampaknya luar biasa tuh. Kan gitu tuh. Kemudian yang kedua terkait dengan penegakan hukum tadi. Nah, penegakan hukum yang mana? Kan gitu kan. Selama ini kan banyak selalu yang sering yang terjadi itu yang masyarakat petani. Padahal ini petani masalah perut nih. Ya, kalau enggak, padahal pemerintah belum menyiapkan tanpa bakar, kan gitu tuh.
Padahal ini perut, masa kalau nggak mereka mengolah lahan, ya kan mau nggak mau nih masalah perut terkait dengan jangan sampai lagi masalah pangan kan gitu. Beda kalau korporasi, nah korporasi apa? Mereka bisnis, makanya salah satunya tinggi muka air indikator parameternya kan. Apakah perusahaan sawit maupun HTI ya kan, atau yang selama ini rawa gambut terutama, karena terkait asap kan karena di rawa gambut. Tinggi muka airnya gimana? Terkait kanal-kanal yang selama ini sudah dibuka oleh mereka. Berapa sih tinggi muka air? Berapa sentimeter sih? Jangan udah nggak ada lagi ya wajar potensi kekeringan. Kemudian menara pandang. Mereka punya nggak perusahaan itu punya menara pandang? Satu menara pandang untuk memantau berapa hektar. Selama ini siapa yang mengecek itu? Kemudian perusahaan punya nggak tim atau yang dikontrak serius? Jangan hanya pada saat karhutla, tapi pada saat terjadi sebelum atau pada saat karhutla mereka memang kontrak misalnya kontrak atau memang karyawan yang memang punya keahlian dalam hal penanggulangan bencana, termasuk tadi bagaimana termasuk eksekusi terkait ingkrah beberapa eksekusi pengadilan gitu kan. Saya tadi kan sempat nanya aja dengan Bang Daniel, kemana uangnya ini? Uang-uang bagi perusahaan yang selama ini harus ganti rugi dari kerusakan yang karhutla yang beberapa tahun yang lalu, sudah lunas belum? Sudah dibayar belum? Kemana uangnya? Jangan-jangan ini menjadi bancakan lagi, kan gitu tuh. Maka penting dalam momen saya tambahan lagi bahwa pentingnya ada peradilan khusus kejahatan lingkungan gitu loh. Kan gini, tipikor sudah ada ya kan, pengadilan militer masih ada, pengadilan umum perdata dan masih ada, tapi pengadilan khusus kejahatan lingkungan belum ada. Maka penting saya di momentum ini termasuk siapapun yang melihat atau mendengar ini, mumpung ada Bang Daniel Jawa Komisi 4 untuk sampaikan komisi yang lain, harus ada peradilan khusus lagi nih Bang, supaya ada pengadilannya khusus untuk kejahatan lingkungan hidup, kan gitu tuh. Baik. Bukan hanya pengadilan HAM, pengadilan lingkungan hidup juga penting gitu kan. Termasuk harus ada review audit izin sudah ada, itu juga salah satu bagian penting menambahi apa yang disampaikan oleh Bang Daniel, termasuk yang BRG udah dicabut, jangan-jangan nanti sektor tadi selain sektor juga saling lempar, saling nunggu dan lain-lain, akhirnya rakyat jadi korban. Iya, itu ada banyak dimensi yang harus dibereskan dalam waktu cepat ini, mulai dari penanganan warga, penegakan hukum, juga ke depannya agar jangan sampai terulang. Apa yang harus disiapkan pemerintah dan DPR juga tentunya harus mengawasi. Walhi tentu saja juga mendorong untuk ini. Terima kasih atas waktunya Bung Daniel Johan, juga Mas Kisworo, Dwi Cahyono. Terima kasih sudah dari. Tambahan sedikit Mbak, tambahan sedikit Mbak. Singkat saja Mas Kis, karena sudah habis waktunya. Terkait karena ini momentum nih, karena kami di Kalsel ini mayoritas Muslim misalnya, ini kan Maulid Nabi nih. Maksud saya peran tokoh agama juga penting nih Bang Daniel, agar eksekutif yang menyampaikan. Kayak hari ini tadi seharusnya ustadz ataupun ulama ya kan, atau nanti hari Minggu dan lain-lain itu tokoh-tokoh agama juga menyampaikan juga gitulah pentingnya rahmatan lil alamin, rahmatan seluruh alam. Jadi peran agama juga penting gitu kan. Mungkin itu, terima kasih. Baik, agar nilainya semakin masuk ke masyarakat di lini kehidupan. Terima kasih Mas Kisworo, terima kasih Mas Daniel sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Berikutnya saudara, kami kembali dengan sorotan bantuan dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur terus dikirim. Petugas mengirim bantuan melalui jalur udara untuk memudahkan distribusi. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam bersama rekan saya Tifal Solesa. Ini bukan Saya Tifal Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, saudara. Memasuki hari ke-6 pasca gempa magnitudo 7,7 di Flores, BNPB melakukan pemantauan dari udara untuk melihat kondisi wilayah terdampak. Pantauan udara juga untuk memetakan titik penerjunan bantuan untuk daerah yang sulit dijangkau. Pemantauan dilakukan mulai dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, kemudian Manggarai Timur, Ngada, hingga Nagekeo. Penerbangan dilakukan dengan tinggi sekitar 25-30 meter agar kondisi wilayah terdampak dapat terlihat jelas. Hasil pemantauan didokumentasikan lalu dipetakan untuk mendapat gambaran utuh dampak gempa mulai dari kawasan pesisir hingga daratan. BNPB juga memetakan lokasi yang sulit dijangkau via darat untuk menentukan titik dropping atau penerjunan bantuan dari udara untuk masyarakat terdampak gempa. Mengidentifikasi titik-titik dropping udara di mana kita melihat
sangat banyak saudara-saudara kita yang tinggal atau perkampungan itu berada di puncak bukit yang kemudian akses jalan menuju kampung ini itu kadang-kadang masih pasir tanah atau aspal batu. Tadi kita melakukan mapping untuk titik-titik dropping dan kita sudah petakan di titik-titik terdampak mulai dari Manggarai Timur, Ngada hingga Nagekeo. Tidak hanya mengirim logistik di daerah terisolasi pasca gempa bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur pekan lalu, petugas juga mengevakuasi korban menggunakan helikopter. Terlihat saudara korban yang dievakuasi diantaranya berada di daerah Lamba Leda Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Total 4 korban di sana dievakuasi melalui jalur udara. Korban terdampak gempa akan dibawa ke RSUD Komodo untuk mendapat penanganan medis lebih lanjut. Kita manfaatkan untuk memaksimalkan evakuasi korban yang mengalami kesulitan sehingga diharapkan bisa segera terselamatkan dan teratasi apa yang menjadi terkendala terkait dengan korban yang ada patah tulang dan mungkin termasuk juga akan melaksanakan operasi luka yang dialami oleh korban. Di lain pihak, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT membersihkan material longsor di jalur Transflores kilometer 4+350 yang sempat melumpuhkan akses dari ND menuju Nagekeo maupun sebaliknya. Sebanyak 3 alat berat diterjunkan untuk mengangkat sisa-sisa longsor imbas gempa. Pembersihan dilakukan hati-hati, mengingat gempa susulan masih berpotensi terjadi hingga memicu longsor susulan. Selain jalur darat, jalur kabel serat optik yang sempat terganggu imbas longsor juga dipulihkan secara bertahap. Saudara, bantuan kemanusiaan dari Dana Kemanusiaan Kompas mulai disalurkan kepada warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang hingga kini masih bertahan di lokasi pengungsian, baik pengungsian terpusat maupun pengungsian mandiri. Distribusi bantuan menyasar warga di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat serta Manggarai Timur, khususnya mereka yang kehilangan tempat tinggal dan masih membutuhkan makanan serta perlengkapan untuk bertahan di tengah kondisi pasca gempa. Penyaluran diprioritaskan kepada warga terdampak gempa yang masih belum tersentuh bantuan. Untuk bantuan yang diberikan oleh Kompas, dari Kompas kali ini nih itu sudah ada orangnya yang membelanjakan semua barang-barang ini, tinggal saja mereka mendistribusikan ke posko SSPS dan SBD. Itu sekitar 5.000 orang, tetapi yang sudah kita distribusikan dari sejak pasca bencana itu sekitar 2.600 paket sembako yang kita sudah bagikan. Tetapi itu pun juga masih sangat kurang, kita tidak bisa mencukupi semua apa yang mereka butuhkan. Saat ini mendekati pukul 8 malam waktu Indonesia Tengah. Bagaimana kemudian kondisi dari para pengungsi korban gempa di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada malam hari ini? Dan apakah tenda pengungsian yang ditempati cukup untuk mereka beristirahat? Jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Muhammad Andika Pratama siap dengan laporan langsungnya saat ini. Membayangkan malam ini, Jona, dengan kondisi serba terbatas, pengungsi dengan kondisi yang juga berkumpul dengan pengungsi yang lain di satu tenda yang sama. Sejauh mana Anda melihat kondisi kesehatan mereka? Apakah sudah ada laporan
kelompok rentan, entah itu anak-anak ataupun lansia yang terkena penyakit tertentu di sana? Cerita lebih banyak dari sana, Jonah. Jadi Pak, kalau saya bisa menggambarkan kondisi khususnya ibu-ibu, anak-anak maupun lansia ini jauh lebih baik kok dibandingkan dengan kemarin atau kemarin sebelumnya. Karena memang distribusi bantuan logistik ini sudah datang, baik mungkin yang datang dari udara atau dari darat. Saya cukup beruntung mendapat kesempatan untuk bisa ikut menggunakan masker, bisa melihat bagaimana logistik distribusikan dan melihat bagaimana kemampuan dari pasukan yang menerima ini langsung disebarkan atau didistribusikan, baik mungkin ada di tenda pengungsian pusat ataupun tenda-tenda yang didirikan secara mandiri. Jadi memang ini sudah semakin baik, apalagi kalau kita lihat listrik juga sudah mulai masuk, sinyal juga sudah semakin baik. Tapi memang sinyal memang sedikit yang turun, kami sendiri juga menggunakan Starlink dalam rangka untuk memastikan bahwa sinyal kami stabil. Jadi bisa dipastikan distribusi khususnya untuk medis ataupun untuk ibu-ibu, anak-anak dan lansia ini sudah semakin baik dan optimal. Jadi terkait dengan adanya penyakit rentan, misalkan seperti diare, ini memang jadi satu tanya dan saja ini menjadi satu hal yang persoalan cukup penting. Namun tadi saya sempat berdiskusi atau bertanya kepada orang tua ataupun anak-anak mereka sendiri tidak ada yang pernah diare. Jadi ini sebuah catatan yang baik dan positif dan ini berusaha untuk dikembangkan agar ketika nanti sudah lewat mungkin nanti 1 minggu, 2 minggu mereka diharapkan sudah bisa kembali dan kondisi sudah mulai aman. Tifal. Kegiatan apa saja yang Anda cermati di sana untuk memastikan mereka secara psikologis tetap aman di tenda pengungsian ini, Jonah? Ya, Tiffany, cukup menarik ya. Jadi posisi saya sekarang ini berada di Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 Wakangamene. Dan sekarang ini sedang diselenggarakan nonton bareng bersama pengungsi. Ini cukup menarik ya. Jadi para pengungsi ini mereka yang ada mengungsi secara terpusat dan ataupun mereka mengungsi mandiri ini dikumpul ke satu titik. Mereka tidak hanya menonton, bahkan diberikan makan. Jadi ini seperti kudapan seperti kita nonton bioskop. Pulangnya pun bahkan diberikan seperti sembako. Jadi sebuah catatan yang cukup penting dan ini menjadi penanda baik bagaimana Tentara Nasional Angkatan Darat ataupun dari Komandan Batalion mengumpulkan para pengungsi dan juga bisa berdiskusi ataupun ingin membahas apa yang mereka dibutuhkan. Nah, terkait dengan serunya nonton bareng yang digelar oleh Yonif TP 834 Wakangamene ini, saya sudah bersama satu kakak-kakak pengungsi, yaitu dengan Kak Putri. Apa kabar Kak Putri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Gimana? Senang nggak dengan nobar ini? Pastinya senang banget. Jadi dengan adanya nobar ini, jadi para masyarakat itu nggak tegang-tegang amat dan adanya gempa gitu. Jadi dengan adanya nonton bareng ini, semuanya jadi relax, jadi lupa dengan apa yang terjadi gitu. Jadi dari nobar ini nggak stres lah ya, bisa rileks nobar. Lagi pula kalau kita mungkin balik ke tenda, ada potensi gempa susulan, wah panik lagi. Dengan nobar nih senang lah ya, bisa kumpul-kumpul ya. Ya pastinya senang banget. Sebelum kita juga terima kasih kepada Yonif TP 834 Wakangamene yang telah menyediakan nobar ini. Apalagi ada fasilitas medis, kalaupun ada yang sakit mau diare dikasih obat lagi juga ya. Iya, apalagi sekarang itu masyarakat banyak terkena diare seperti batuk pilek. Dengan adanya ini juga dari masyarakat yang terkena penyakit gitu bisa langsung berobat di Wakangamene tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak Putri. Silakan menonton kembali. Ya, jadi seperti inilah Tifal kondisinya, masyarakat dikumpulkan dan mereka bisa nobar khususnya secara terkumpul di tempat ini. Tifal. Jonah Hamonangan dan Muhammad Andika Pratama langsung dari Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. KPK menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan Kamis 20 Agustus. OTT berkaitan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi proses penerimaan mahasiswa baru. Ini bukan nasi goreng. Bukan mie goreng. Saudara, KPK menangkap Rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto dan sejumlah pihak dalam operasi tangkap tangan Kamis 20 Agustus. OTT berkaitan dengan dugaan penerimaan suap atau gratifikasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru. KPK menjelaskan menangkap 7 orang di Purwokerto dan 2 orang di Jakarta. Mereka kemudian menjalani pemeriksaan lanjutan di Jakarta. 3 pejabat yang ditangkap merupakan pihak dari Universitas Jenderal Sudirman. KPK juga menangkap 3 pihak swasta berinisial MW, AW, dan MY.
Sehingga saat ini total ada 9 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan secara intensif, masih di tahap penyelidikan, di mana dari 9 orang itu diantaranya adalah rektor, 2 wakil rektor, dan juga pihak-pihak lainnya. Di mana dalam kegiatan penyelidikan tertutup ini, tim mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai dalam bentuk rupiah senilai sekitar ratusan juta. Usai operasi tangkap tangan oleh KPK, aktivitas Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto, Jawa Tengah tetap berjalan normal. Otoritas Unsud menyatakan pengendalian proses perkuliahan sementara waktu ditangani Wakil Rektor 1 dan 4. Unsud juga menegaskan menghormati proses hukum yang berlangsung di KPK. Sejumlah pejabat Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK OTT terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam program penerimaan mahasiswa baru. Lalu sejauh mana kerawanan kong kali kong di perguruan tinggi negeri dalam program penerimaan mahasiswa baru? Saya akan berdiskusi bersama peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi dari Universitas Gadjah Mada, Zainur Rahman. Mas Zainur, selamat malam. Selamat malam, Mas Tifal. Kalau baca pola OTT biasanya kan kita lihat KPK itu menindak pejabat pemerintahan atau ya paling sering adalah pemerintah daerah. Kalau sekarang sampai ke penindakan OTT di level kampus, apa yang Anda baca dari sini? Ya, artinya Mas Tifal, korupsi sudah menyebar ke seluruh penjuru kehidupan bernegara kita. Sampai-sampai institusi pendidikan yang seharusnya dapat menjadi teladan ternyata juga tidak bebas dari korupsi. Dan kalau kita ingat, ini juga bukan kasus pertama ya, ketika KPK menangani perkara korupsi di kampus. Kita ingat di tahun 2022 KPK menangani korupsi penerimaan mahasiswa baru di Unila. Dan kalau kita lihat dari kasus Unila, itu kan tidak jauh dari jual beli kursi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri. Mas Tifal. Dan sampai di saat itu kasusnya terkuak 100 sampai 350 juta buat kursi mahasiswa baru itu di jalur mandiri. Tapi kalau kemudian Anda melihat kasus semacam ini, tidak hanya rektor, tapi warek akademik, warek kemahasiswaan, kabak akademik juga ikut ditangkap dalam kasus ini. Miss-nya di bagian mana soal proses penerimaan mahasiswa baru itu? Ya, seleksi mandiri itu rawan korupsi. Kenapa demikian, Mas Tifal? Karena minim kontrol eksternal. Semua keputusan diambil di internal kampus dan tidak lain dan tidak bukan dikuasai oleh pejabat-pejabat di rektorat. Nah, ini kan kemudian cara mereka bermain itu sangat mudah. Memainkan kursi, kemudian siapa yang berani membayar akan mendapatkan kursi. Meskipun mungkin dari sisi skor seharusnya mereka tidak lolos, tetapi karena berani untuk membayar dalam jumlah tertentu, kemudian mereka diloloskan. Jadi memang di sini diskresinya sangat tinggi, kewenangannya dimonopoli, tidak ada kontrol dari pihak eksternal, maka kemudian ujung-ujungnya adalah korupsi. Nah, ini tidak asing ya. Kita sangat familiar dengan pola-pola seperti ini karena sudah ada peradilan terhadap ex-rektor Unila yang kemudian kalau kita lihat perkara itu memang sangat memonopoli proses mekanisme seleksi jalur mandiri ini. Nah, sekali lagi kalau kita lihat memang jalur mandiri ini sebenarnya adalah salah satu prosedur yang diberikan kemandirian kepada kampus untuk melakukan pengelolaan pendidikan, tetapi disalahgunakan oleh para pejabat kampus. Yang menjadi pertanyaan, Mas Tifal, apakah di Unila yang sudah terungkap itu tidak terjadi di kampus-kampus yang lain? Nah, sekarang Unsud sedang diproses, meskipun kita harus menunggu apakah ditetapkan tersangka atau tidak. Pertanyaannya, Mas Tifal, ini cuma Unsud dan Unila saja atau kampus yang lain yang juga melakukan hal yang sama? Kedua, ini baru periode yang sekarang atau dari tahun-tahun kemarin sudah melakukan hal yang sama? Saya sih ragu kalau itu hanya ada di Unila dan di Unsud ya. Jangan-jangan pola yang seperti ini juga terjadi di tempat-tempat yang lain yang menggunakan metode model seleksi mandiri, Mas Tifal. Saya akhirnya jadi pengen tahu nih di kampus Anda di UGM, terutama proses seleksinya, untuk menghindari ada main-main itu tadi, yang mau nitip-nitip dengan sogokan duit itu tadi, gimana sistem di UGM sendiri? Nah, kalau UGM silakan ditanyakan kepada Rektorat UGM ya. Tetapi saya bisa jelaskan gini, Mas Tifal.
cara untuk menjamin integritas proses penerimaan mahasiswa baru itu adalah yang pertama adalah transparansi. Kalau kita ingat dari proses seleksi itu ada satu perubahan yang drastis di Indonesia ketika seleksi CPNS. Dengan CAT, Computer Assisted Test, itu kemudian ada revolusi di sana, Mas Tifal. Tidak kemudian subjektivitas dari penilai, tetapi semuanya secara real time bisa diketahui hasilnya. Jadi setelah peserta tes CPNS itu selesai mengerjakan soal, Mas Tifal, itu hasilnya langsung ketahuan di layar berapa nilai mereka, sehingga dengan transparansi kemudian pihak-pihak yang akan bermain akan kesulitan karena bisa diprotes, bisa digugat oleh peserta. Yang kedua adalah tidak dimonopoli sendiri oleh orang dalam, oleh internal kampus. Kalau hanya dipanitiai oleh internal kampus, apalagi penentuan kelolosan sangat dimonopoli oleh pejabat rektorat, ya maka kontrol publiknya sangat lemah, sehingga seharusnya ada keterlibatan pihak eksternal, apakah itu dari konsultan independen yang tersumpah atau menggunakan jasa pihak ketiga atau juga menggunakan mekanisme dari pemerintah pusat gitu ya. Jadi memang seleksi mandiri ini yang sangat rawan korupsi karena semua dilakukan secara mandiri di internal. Ketika ada permainan, pihak luar tidak tahu, ternyata proses itu dijual. Jadi Mas Tifal, saya sih melihat semua tergantung kepada mekanisme yang diatur di masing-masing kampus, apakah integritas prosesnya itu bisa dijamin atau tidak. Seperti tadi itu, transparansinya, tim seleksinya, penentuannya, kemudian juga ada model sanggah bandingnya, dan seterusnya. Mas Tifal. Sehingga keyakinan Anda untuk kasus Unsut ini, singkat saja Mas, ini base pada laporan atau berdasar pada laporan masyarakat, atau justru ada pola yang dibaca KPK lah, ada yang aneh sehingga penindakan OTT itu sekarang merambah ke dunia pendidikan? Saya lihat dua-duanya mungkin ya, Mas Tifal. Singkatnya gini, KPK itu sudah melakukan kajian pasca kasus Unila 2022. Sudah ada rekomendasinya bagaimana memperbaiki seleksi jalur mandiri. Tapi ternyata kita lihat sepertinya kajian KPK itu ya tidak diadopsi oleh kampus-kampus gitu ya. Dan ini kalau KPK mau gitu ya, ya KPK harusnya juga periksa tuh rekening-rekening pejabat-pejabat kampus selain Unsut gitu ya. Kan bisa dengan follow the money gitu ya. Dan juga bisa menggunakan pendekatan tindak pidana pencucian uang gitu ya. Saya pikir itu masih ada kesempatan untuk bisa mengungkap di kampus-kampus yang lain. Sehingga sekali lagi yang paling penting adalah integritas proses seleksinya. Setelah kajian KPK pasca Unila, saya lihat kampus-kampus lain belum melakukan perbaikan, berarti artinya resiko korupsinya juga masih sama besarnya. Nah, kita tunggu Mas Tifal, kerja dari KPK ini, apakah ini hanya berhenti di Unsut atau KPK mau telusur lagi, follow the money juga. Jangan-jangan juga tidak berhenti pada pejabat rektoratnya. Biasanya para pelaku itu menggunakan nomine, menggunakan nama orang lain untuk bertransaksi. Tinggal follow the money, meminta bantuan kepada PPATK. Mas Tifal. Apalagi sudah diungkap oleh juru bicara KPK, ada kemungkinan perantara atau layering untuk setiap penerimaan oleh Rektor Universitas Jenderal Sudirman itu tadi. Mas Zainur, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama saya kali ini. Sehat selalu ya Mas, selamat malam. Terima kasih. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, selebritas Ruben Onsu resmi jadi tersangka dalam dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Ini bukan nasi. Baik, di Sapa Indonesia Malam, kebakaran hutan dan lahan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan semakin meluas hingga mendekati permukiman warga. Kobaran api yang merembet begitu cepat ini terjadi di Jalan Handil Kuripan, Liang Anggang, Banjarbaru. Penghuni rumah dibantu petugas pemadam berupaya menyelamatkan harta benda di dalam rumah. Seorang lansia berusia 68 tahun yang tinggal bersama anaknya terkejut ketika mengetahui api sudah mendekati belakang rumah. Selain membuat panik warga, kebakaran juga membuat arus lalu lintas macet.
Berita lainnya, selebritas Ruben Onsu resmi menjadi tersangka dalam dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan berdasarkan hasil gelar perkara. Polisi bilang perkara ini naik ke tahap penyidikan sejak 25 April lalu. Lebih dari 6 saksi telah diperiksa termasuk ahli. Ruben dilaporkan karena kesepakatan pembagian keuntungan dari dana investasi yang ditawarkan kepada korban tidak terpenuhi. Penyidik akan memanggil Ruben untuk diperiksa sebagai tersangka. Kemarin sempat mengundang anak itu ada berapa? Telah dilakukan gelar perkara yang dari gelar perkara peserta gelar sepakat terhadap terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Terlapor ini mempunyai usaha, kemudian menawarkan kepada si korban untuk menginvestasikan dananya. Tiba waktu kesepakatan, ternyata si keuntungan belum didapatkan dan modal pun juga belum dikembalikan. Saudara, kami tutup Sapa Indonesia Malam edisi kali ini. Dan Kompas TV Apps kini telah hadir di TV Android dan Tizen. Download sekarang juga dan tonton video-video premium dari kami Kompas TV dan Kompas Gramedia. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kami dalam 2 jam terakhir. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dan minum air mineral dengan kemurnian optimal yang murni pasti sejuknya. Valen bersiap sebentar lagi untuk berita utama. Saya Tifa Solesa. Dan saya Friska Clarissa. Terima kasih. Sampai jumpa.